Terbaru, tim nasional Indonesia dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar jelang skenario playoff darurat Piala Dunia 2026. Pelatih John Hartman disebut meminta percepatan naturalisasi sejumlah pemain Eropa untuk memperkuat skuad Garuda. Jika skenario dari FIFA ini benar terjadi, Indonesia berpeluang mencetak sejarah di panggung dunia. Dan di tengah semua skenario gila menuju Piala Dunia 2026 itu, ada satu hal yang mulai bikin banyak pihak diam-diam percaya. Tim nasional Indonesia kini bukan lagi tim yang sama. Perubahan itu nyata. Di lini belakang, kehadiran Pascal Struijk mulai memberi rasa aman dengan ketenangan dan kekuatan duel yang solid. Di sisi sayap, kombinasi Jayden Oosterwolde dan Ian Maatsen menghadirkan kecepatan serta agresivitas yang mampu menekan lawan sejak awal. Sementara tambahan energi dari Mitchell Bakker membuat pertahanan Indonesia tidak hanya kuat, tapi juga berani menyerang balik. Masuk ke lini tengah, transformasinya terasa semakin jelas. Kenneth Taylor membawa kontrol permainan yang rapi dan tenang, sementara Jairo Riedewald memberi keseimbangan antara bertahan dan distribusi bola, membuat permainan Indonesia jauh lebih hidup dan siap menghadapi tekanan. Di lini depan, kehadiran Luke Vickery memberi dimensi baru dalam serangan. Lebih variatif, lebih berani, dan sulit dibaca. Ini bukan lagi tim yang hanya mengandalkan semangat, tapi tim yang mulai punya kualitas nyata di setiap lini. Dan jika skenario playoff dadakan dari FIFA benar-benar terjadi, maka lawan seperti tim nasional Italia, tim nasional Denmark, atau tim nasional Polandia tidak lagi bisa menganggap remeh. Karena untuk pertama kalinya, Garuda datang bukan hanya dengan mimpi, tapi dengan kekuatan nyata untuk mengguncang dunia. Dan jika skenario itu benar-benar terjadi, maka jalan tim nasional Indonesia tidak akan pernah mudah. Karena dari zona Asia sendiri, persaingan sudah terasa seperti final sejak awal. Tim nasional Oman datang dengan disiplin tinggi dan pertahanan yang sulit ditembus, sementara tim nasional Uni Emirat Arab membawa pengalaman serta kualitas individu yang bisa mengubah jalannya pertandingan dalam satu momen. Artinya, bahkan sebelum menghadapi raksasa Eropa, Indonesia sudah harus melewati dua lawan tangguh yang sama-sama lapar akan satu tiket terakhir menuju Piala Dunia 2026. Namun justru disitulah ujian sesungguhnya dimulai, karena jika Garuda mampu melewati Oman dan UEA, maka kepercayaan diri tim akan naik drastis. Kombinasi pemain seperti Pascal Struijk di belakang, kreativitas Kenneth Taylor di tengah, hingga pergerakan agresif Luke Vickery di depan bisa menjadi senjata utama untuk menghadapi tekanan berlapis. Ini bukan lagi soal bertahan hidup, tapi tentang membuktikan bahwa Indonesia layak berdiri di level yang sama. Dan jika momentum itu berhasil dijaga, maka saat menghadapi tim-tim Eropa nanti, Indonesia tidak akan datang sebagai korban, melainkan sebagai penantang yang siap mencuri sejarah di depan mata dunia. Dan ketika fase itu berhasil dilewati, maka panggung sesungguhnya akan terbuka lebar. Tim nasional Indonesia tidak lagi hanya berhadapan dengan tekanan Asia, tapi langsung masuk ke arena pertarungan melawan kekuatan Eropa yang sudah menunggu di depan. Tim-tim seperti tim nasional Italia, tim nasional Denmark, hingga tim nasional Polandia siap menguji seberapa jauh Garuda bisa melangkah. Di titik ini tidak ada lagi istilah underdog. Yang ada hanyalah siapa yang paling siap bertarung. Karena tim-tim Eropa datang dengan satu tujuan, mengamankan tiket yang seharusnya milik mereka, sementara Indonesia datang dengan ambisi untuk mencuri takdir. Bayangkan ketika lini belakang yang dikawal Pascal Struijk harus menghadapi tekanan tanpa henti, lini tengah yang diisi Kenneth Taylor dan Jairo Riedewald menjaga ritme di bawah tekanan tinggi, dan Luke Vickery mencari satu celah kecil di pertahanan lawan yang nyaris sempurna. Semua akan diuji, semua akan dipaksa keluar dari batasnya, namun justru disitulah peluang itu ada. Karena dalam pertandingan satu kali mati seperti ini, tidak selalu yang lebih besar yang menang, tapi yang lebih berani. Jika tim nasional Indonesia mampu memanfaatkan satu peluang kecil, maka bukan tidak mungkin kejutan besar akan terjadi. Satu gol, satu momen, satu sejarah. Dan jika itu benar-benar terjadi, dunia tidak hanya akan mengingat hasilnya, tapi juga perjalanan gilanya, dari hampir tersingkir, melewati tim nasional Oman dan tim nasional Uni Emirat Arab, hingga menjatuhkan raksasa Eropa untuk akhirnya berdiri di panggung terbesar bernama Piala Dunia 2026. Sebuah kisah yang bisa jadi legenda, atau hanya mimpi yang nyaris jadi nyata. Dan di balik semua potensi keajaiban itu, ada satu cerita lain yang tak kalah mengejutkan. Perombakan skuad tim nasional Indonesia ternyata bukan terjadi begitu saja, melainkan bagian dari rencana besar yang disusun langsung oleh John Hartman. Nama-nama seperti Pascal Struijk,
Jayden Osterwolde, Ian Madsen, hingga Mitchell Bakker disebut masuk dalam daftar prioritas yang diminta untuk segera dinaturalisasi demi mempercepat peningkatan kualitas tim secara instan. Bukan hanya itu, di lini tengah Kenneth Taylor dan Jairo Riedewald juga menjadi kunci untuk membangun keseimbangan permainan. Sementara sosok seperti Luke Carey diproyeksikan sebagai senjata baru di lini serang. Semua ini menunjukkan satu hal, ini bukan proyek biasa. Ini adalah percepatan besar-besaran demi mengejar level dunia dalam waktu singkat. John Hartman memahami bahwa jika peluang playoff dadakan dari FIFA benar-benar datang, maka Indonesia tidak punya waktu untuk berkembang secara bertahap. Yang dibutuhkan adalah lonjakan kualitas, sekarang juga. Dan jika semua pemain ini benar-benar bergabung tepat waktu, maka kekuatan tim nasional Indonesia akan berubah drastis dalam sekejap. Dari tim yang dulu hanya mengandalkan semangat, menjadi tim dengan komposisi pemain yang bermain di level tertinggi Eropa. Ini yang membuat skenario ini semakin terasa nyata, dan sekaligus menakutkan bagi lawan. Karena jika rencana ini berjalan sempurna, maka Indonesia tidak hanya datang ke playoff sebagai peserta, tapi sebagai tim yang benar-benar siap mengejutkan dunia. Dan di momen itulah, semua akan terbukti. Apakah strategi berani dari John Hartman ini akan menjadi langkah jenius yang mengantar Garuda ke panggung Piala Dunia 2026? Atau justru perjudian besar yang penuh risiko, dan yang membuat semuanya terasa semakin menegangkan? Langkah cepat ini bukan tanpa risiko. Ia juga sedang mempertaruhkan chemistry tim dalam waktu yang sangat singkat. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Jayden Osterwolde, Ian Madsen, hingga Mitchell Bakker memang membawa kualitas tinggi. Tapi menyatukan mereka dengan pemain yang sudah ada, bukan perkara mudah. Waktu yang sempit bisa jadi pedang bermata dua. Bisa langsung menyatu dan meledak. Atau justru belum padu di momen paling krusial. Namun disinilah keberanian Hartman diuji. Ia tidak ingin menunggu bertahun-tahun. Ia ingin hasil sekarang. Ia ingin ketika peluang playoff dari FIFA itu datang, Indonesia sudah siap dalam versi terbaiknya. Dan jika semuanya klik di waktu yang tepat, maka kekuatan tim nasional Indonesia akan berubah jadi sesuatu yang benar-benar berbeda. Lini belakang kokoh, lini tengah hidup, dan lini depan tajam. Sebuah kombinasi yang bisa membuat tim-tim seperti tim nasional Italia atau tim nasional Denmark mulai waspada. Karena mereka tidak hanya menghadapi tim Asia, tapi tim yang dibentuk dengan standar Eropa. Dan di titik itu, tekanan justru bisa berbalik. Tim-tim besar yang awalnya merasa diunggulkan, bisa mulai bermain lebih hati-hati. Sementara Indonesia, dengan status tidak diunggulkan, justru punya kebebasan untuk bermain lepas dan menyerang tanpa beban. Inilah momen yang paling berbahaya. Karena dalam sepak bola, tim yang bermain tanpa rasa takut, seringkali jadi yang paling sulit dikalahkan. Sekarang semua kembali ke satu garis tipis, antara rencana besar dan hasil nyata. Jika semua ini berhasil, maka keputusan berani John Hartman akan dikenang sebagai titik balik terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tapi jika gagal, maka semua akan terlihat seperti perjudian besar yang terlalu dipaksakan. Dan disitulah drama sebenarnya. Bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang sebuah visi besar yang dipertaruhkan dalam satu kesempatan, dan ketika semuanya benar-benar berjalan sesuai rencana, maka kita tidak lagi berbicara soal mungkinkah, tapi soal kapan itu terjadi. Karena jika proyek percepatan yang digagas John Hartman ini mencapai titik maksimalnya tepat saat playoff dimulai, maka tim nasional Indonesia bisa tampil sebagai versi terbaiknya, tim yang lengkap, seimbang, dan siap bertarung di level tertinggi. Bayangkan sebuah tim dengan lini belakang kokoh, sayap cepat dan agresif, lini tengah yang tenang di bawah tekanan, serta lini depan yang tajam dan sulit dibaca. Itu bukan lagi mimpi, tapi potensi nyata yang sedang dibangun. Dan di momen itulah, semua mata akan mulai berubah. Yang awalnya meremehkan, mulai waspada. Yang awalnya yakin menang, mulai ragu. Karena Indonesia bukan lagi tim yang mudah ditebak. Jika menghadapi tim nasional Italia, maka Garuda bisa bermain disiplin dan menunggu celah. Jika melawan tim nasional Denmark, Indonesia bisa mengandalkan kecepatan untuk merusak ritme permainan. Bahkan saat bertemu tim nasional Polandia, keseimbangan lini tengah bisa jadi kunci untuk menahan tekanan. Artinya, Indonesia punya banyak cara untuk bertahan dan juga menyerang. Dan disitulah letak bahaya sebenarnya. Karena tim yang fleksibel, jauh lebih sulit dihentikan. Namun semua itu tetap bergantung pada satu momen krusial. Kick-off pertama. Saat peluit dibunyikan,
Semua rencana, semua strategi, semua mimpi akan diuji dalam waktu nyata. Tidak ada lagi teori, tidak ada lagi simulasi. Hanya ada 90 menit yang bisa mengubah segalanya. Dan jika di 90 menit itu tim nasional Indonesia mampu membuktikan diri, maka dunia tidak hanya akan melihat Indonesia sebagai kejutan, tapi sebagai kekuatan baru yang benar-benar layak diperhitungkan. Sekarang tinggal satu hal. Apakah semua potongan puzzle ini akan menyatu di waktu yang tepat? Atau justru terlepas? Tepat sebelum sejarah itu tercipta. Make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste